Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengaji, tetap bisa mencari ilmu, tetap bisa beribadah, salah satunya dengan cara mengaji, yakni ngaji posan online dari PCLTM NU Bangil. Semoga rutinitas kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala alim ajma'in wa ala rafi abaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama il amilin wa ila jami'il musannifin qudum musannifiha wa syarihiha wa damana jazaina al-muntaha wa rajabana qura'ul qura'ubadi wa rajabana rahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa asqana wa qaribina wa syahina wa man ahabbana wa man haqqana alaina wa jami'il muslimina wa muslimatina wa mu'minina wal mu'minat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa yuqaddimu lan dinginake sapa muallim fi ta'limihim ing dalem mulang muta'allimin utawa para santri, para murid idzdahamu tatkalane desek-desekan, tatkalane penuh sapa muta'allimin, sapa muta'allimun al-awwala dinginake al-awwala ing wong kang awal, fal awwala mongko wong kang sing rada awal. Fa in radiya mongko lamun rida sapa al-awwalu wong kang awal bitakdimi qairihi kelawan dinginake wong liya, kelawan dinginake liyane awal, qaddamahu mongko dinginake sapa guru ing ghair. Wayang bagilan sayukja apa ayud hira yen to ngelahirake sapa mut'allim lahum marang muta'allimin, marang santri, al-busyra ing bunga, ing sukacita, wa talaqatal wajhi lan ajere wajah, wa yatafaqqada lan miriksa, wa yatafaqqada lan niti-niti sapa muallim ahwalahum ing pira-pira tingkahe muta'allimun, ing pira-pira tingkahe santri, tingkahe murid, wa yas'ala lan takon sapa muallim, sapa guru aman saking wong utawa saking santri goba kang gaib sapa man minhum saking muta'allimun. Jadi pembahasan yang pertama itu menjelaskan tentang etika guru ketika mengajar santri, apalagi ketika santrinya banyak ya. Kita tahu di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan itu santrinya pasti banyak. Nah, ketika mengajar, apalagi ketika itu setoran hafalan atau setoran apa entah, itu guru harus mendahulukan orang yang datang dahulu, atau orang yang hafalannya cepat. Nah, itu harus didahulukan karena memang dia di samping datang lebih awal atau hafalannya memang lebih cepat hafal. Jadi orang yang seperti itu harus didahulukan. Fa in radiya mongko namun ketika santri yang datang awal atau yang hafalannya cepat itu ridho, ketika gurunya menyuruh orang lain untuk setoran lebih dahulu ya tidak apa-apa, ketika memang santrinya ridho. Jadi seumpama saya datang terlebih dahulu, kemudian ketika mau setor, guru saya meminta santri lain untuk setor duluan. Nah, ketika saya ridho ataupun santri yang tadi sampai tak dahului ya, tidak apa-apa, saya dahulukan santri yang lain, itu tidak apa-apa, seperti itu. Itu sering terjadi di pondok-pondok pesantren. Ketika
Saya itu ketika di Jogja sering. Jadi datang awal, kemudian kan ngajinya itu setoran bareng sama orang kampung. Jadi orang-orang dusun yang menghafalkan atau setoran-setoran Quran baca. Nah, itu ketika santri datang lebih awal, yai itu meminta, Mas ya, yang santri pondok nanti aja ya. Yang setoran dulu orang dusun dulu. Oh, nggih yai. Jadi nggak apa-apa. Jadi ketika santri diminta guru untuk mengalah ya nggak apa-apa, santri yang lain didahulukan. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Namun yang baik ya yang datang dulu ya didahulukan, itu kalau menurut kitab ini. Kemudian wayang bagi. Kemudian guru itu ketika mengajar itu harus menampakkan wajah yang sumringah. Harus menampakkan wajah yang ceria. Jangan murung. Jangan ketok besungut. Apa besungut itu? Ya itulah. Jadi wajahnya itu harus ceria. Ketika kita mengajar dengan ceria, insya Allah santri-santri atau insya Allah murid-murid kita juga ikut ceria. Namun ketika kita masuk becucu, ngumpul semua di depan itu wajahnya, wah itu jadi santri lihat, waduh, ini Pak Guru kenapa ya kok masuk merengut, ini kayaknya kehabisan uang itu. Entar santrinya mikir yang aneh-aneh gitu. Jadi guru itu harus menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria ketika mengajar, meskipun banyak masalah ya, pasti adalah masalah yang difikirkan. Namun seperti ngaji kita yang kemarin, guru itu ketika sudah mengajar, ketika sudah duduk di tempat ngajar ya harus fokus ngajar. Jadi ya wajahnya dicerah-cerahkan lah, diceria-ceriakan, meskipun dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal, ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Namun ketika ngajar ya tetap ceria. Kemudian wayatafaqqad ahwal. Jadi guru itu juga harus memeriksa keadaan santri, maksudnya di absen, ditanya bagaimana hafalannya, mudah atau ada kesulitan atau seperti apa. Jadi ditanya progres. Jadi keadaan santrinya itu seperti apa, dia mengalami kendala apa dalam belajar itu. Kemudian guru itu juga harus bertanya ketika ada santri yang tidak masuk. Itu ditanyakan, anak ini kenapa tidak masuk? Kenapa kok tidak kelihatan beberapa hari gitu. Saya itu kalau ngajar itu ketika memang ada santri yang tidak masuk, ya itu saya tanya, ini kok tidak ngaji, kenapa nggak masuk, bolos atau seperti apa? Nah itu karena seperti yang kita tahu, santri di dusun itu kadang dari rumah berangkat tapi nggak nyampe tempat itu seringnya seperti itu. Jadi saya tanya teman-temannya, ini kok enggak masuk? Enggak tahu. Terus ada yang ngomong, loh tadi berangkat kok dari rumah mas gitu. Terus tadi saya lihat di sana nongkrong di sana, wifi ya enggak masuk ngaji. Nah ini yang enggak benar. Nah jadi pertanyaan seperti itu bisa menjadi evaluasi ketika nanti wali murid atau wali santri tanya, anak saya kok enggak ada progres. Lah memang dari rumah berangkat enggak nyampe di tempat. Itu ya enggak ada progres, enggak ngaji. Jadi berangkat cuma diambil sangunya saja, diambil uang sakunya saja, ngajinya tidak. Banyak yang seperti itu. Saya pernah itu sekali ngonangi itu. Jadi ada satu santri, satu murid tidak masuk. Saya tanya, anak ini kok tidak masuk kemana nih? Loh, tadi ada mas. Oh, saya tahu kalau gitu. Tempat persembunyian itu di sana pasti. Saya ke sana seret. Saya lewat. Dia udah kadung bingung mau kabur kemana. Akhirnya jegidek itu apa ya? Gak bisa kemana-mana itu. Terus saya tanya, loh kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak masuk? Diem aja, nggak jawab, nggak bisa jawab. Terus saya tanya ini, sampean dari rumah niatnya apa berangkat? Niat ngaji, terus kok nggak masuk?
diem. Ya itulah santri. Ya itu karakter banyak. Jadi penting. Jadi seorang guru itu harus menanyakan ketika ada santri yang tidak masuk atau murid yang tidak masuk. Siapa tahu sedang sakit, siapa tahu atau ada keperluan yang lain. Jadi yang ngaji di saya itu yang perempuan khususnya ya, yang perempuan itu kalau mau ndak masuk izin biasanya. Besok mau ndak masuk, sekarang izin, Mas, saya besok ndak masuk. Mau kemana itu? Mau pergi ke Jombang. Ada yang seperti itu. Jadi memang saya biasakan kalau ada yang ndak masuk itu saya tanya. Saya tanya kemana kok ndak masuk. Gitu. Kemudian faslun ay hadza faslun. Qala ngendika sapa ulama radhiyallahu anhum. Wala yamtani ana dadi kecegah sapa man wong ta'lim ahadin ing mulang wong suwiji likaunihi krana anane ahad iku ghairu sahihin niyati. Iku ghairu sahihin niyati ora bener niate. Faqat qala mongko teman-teman ngendika sapa Sufyan tegese Sufyan As-Tsauri wa ghairuhu lan liyane Sufyan As-Tsauri talabuhum utawi oleh belajare santri, belajare muta'allimun lil ilmi marang ilmi iku niyatun niat. Wa qalu lan ngucap sapa ulama talabna golek sapa ingsun al ilma ing ilmu li ghairillah krana saliyane Gusti Allah fa aba mongko emoh apa ayakuna yen ta ana apa ilmu iku illa lillahi kejaba krana Allah taala. Maknahu utawi maknane qaul iku kanat ana apa akibatuhu pungkasane tolab tolab iku an sak temene kelakuan iku sora dadi apa tolab iku lillahi krana Allah taala halim luhur sinten Gusti Allah. Nah, kemudian etika yang selanjutnya, guru itu mau tidak mau dalam keadaan apapun harus mau mengajar santri. Meskipun terkadang niat santri, niat orang belajar itu bermacam-macam, beda-beda. Ada yang niat belajar itu memang paksaan, atau yang niat belajar itu karena tuntutan orang tua, tuntutan pekerjaan, tuntutan yang lain-lain, banyaklah tuntutan. Atau ada yang niat belajar pergi untuk seperti saya ngaji pagi tadi, niat dapat kopioan gitu. Tidak apa-apa. Itu tidak menghalangi seorang guru untuk tetap ngajar. Tidak boleh. Jadi guru, wah kamu niat belajar tidak benar, saya nggak mau ngajar. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap apapun niat santri belajar, baik atau buruk, guru itu tetap harus mengajari. Karena seperti dawuh para ulama, mencari ilmu itu meskipun tanpa diniati itu sudah termasuk niat. Berangkat dari rumah meskipun tidak diniati cari ilmu itu sudah dihitung niat baik. Itu sudah terhitung niat baik. Kemudian kata sebagian ulama juga mengatakan, jadi dulu ada orang yang mencari ilmu niatnya bukan karena Allah, namun lama kelamaan seiring berjalannya waktu, seiring proses pencarian tersebut, belajar tersebut ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Banyak santri, apalagi yang kasus santri-santri yang mondok. Santri-santri pondokan itu rata-rata mondoknya bukan karena keinginan sendiri, karena dipaksa orang tua, biasanya seperti itu. Namun ketika paksaan di awal, lama-kelamaan nanti akan terbiasa, dan ketika sudah terbiasa maka niat santri itu yang awalnya terpaksa menjadi lillahi ta'ala. Jadi tidak apa-apa. Jadi ya seperti itulah. Karena memang mendidik anak, mendidik santri itu ya agak sulit, tidak mudah. Jadi ya tetap seburuk apapun, sebaik apapun niatnya santri, ketika dia memang mau belajar ya kita ajari. Seperti itu. Faslun ay hadza faslun wa yasunu lan ngreksa sapa guru yadaihi ing tangan loro ne guru fi halil iqra'i ing dalem tingkah maca, ing dalem macaaken anil abathi saking dolanan wa ainaihi lan meripat loro ne guru antafriki nadhrihima saking bagi pandangane mata loro min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Kemudian etika yang lain,
guru itu ketika sudah mengajar jangan mainan itu. Jadi jangan bermain, jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi di sini dicontohkan jangan mainan tangan gitu. Mainan tangan ya tangannya umek itu. Ya itulah pokoknya. Dan matanya itu jangan kemana-mana, jangan jelalatan kemana-mana. Apalagi sekarang teknologi sekarang itu malah ketika ngajar santri disuruh baca, gurunya malah main HP. Itu enggak boleh. Etika seperti itu di sini enggak boleh. Santri ini ngaji, gurunya tulinan HP. Itu enggak boleh. Gurunya aja tulinan HP enggak boleh, apalagi gurunya ngaji, santrinya tulinan HP. Wah, itu kacau lagi itu. Makanya saya itu kalau ngaji, saya kan ada rutinan Selasa, Rabu, Sabtu. Nah itu hampir tidak pernah ya, saya itu hampir tidak pernah ketika ngaji itu bawa HP. Memang seperti itu, karena kita memang ketika bawa HP itu fokus kita terbagi. Umak WA lah apa, sembarang kalir ya, gitu. Jadi ketika saya Selasa ngaji, Rabu ngaji itu jarang sekali, atau bisa dibilang 1 kali 2 kali lah bawa itu. Tapi kebanyakan tidak bawa HP. Karena HP itu ya bisa mengalihkan konsentrasi. Kemudian wayak udu lan nunggu sapa muallim ala taharatin ing atase keadaan suci mustaqbilal kiblati. Ngadep kiblat. Guru ngajar dalam keadaan suci menghadap kiblat kalau bisa. Kalau tidak bisa ya semenghadapnya. Wayajlisu lan nunggu sapa guru biwaqorin kelawan wibawa. Watakunu lan ono apa thiyabuhu pakaiane guru iku bayidha putih-putih nadzifatan kang bersih. Jadi guru itu duduk dengan apa? Berwibawa. Yes, duduknya guru, jangan duduknya yang seumpama gurunya medingkrang itu janganlah. Jadi harus duduk yang berwibawa, menunjukkan kalau kita guru gitu. Kemudian bajunya kalau bisa putih. Ini kalau bisa putih. Banyak ulama kita itu kalau mengajar bajunya putih. Sebagai contoh Abah Hashim Muzadi itu kemana-mana selalu pakai baju putih. Saman bisa titeni, apa titeni itu? Saman bisa tandai lah. Almarhum Abah Hashim Muzadi itu kemana-mana ngajar, seringnya mayoritas itu pakai baju putih. Kalau yang sekarang kita bisa lihat Gus Baha itu kemana-mana pakai baju putih. Lain lagi di Pandan Aran, di tempat kiai saya mondok dulu di Jogja, tempat Yai Musta'in dulu mondok itu, jadi setorannya harus pakai putih semuanya. Santrinya ketika setoran harus pakai putih. Itu anjuran. Namun ketika tidak bisa putih ya tidak apa-apa. Yang penting gurunya, kalau santrinya tidak apa-apa. Kalau gurunya lebih baik putih. Yai Musta'in itu juga seringnya pakai jubah putih kalau menyimak setoran. Kemudian wa idza wasala lan tatkalane itu meka sapa guru ila maudhi'in marang tempat. Ila maudhi'i julusihi maring panggonan lungguhe muallim, sholat mongko salat sapa muallim rakaataine kelawan 2 rakaat qoblal julusi sadurunge lungguh. Sawaun kana padha uga ana apa al maudhi'u panggonan iku masjid dan masjid au ghairahu utawa saliyane masjid. Jadi ini etika ya yang baik. Yang baik ketika guru datang ataupun ketika guru mau mengajar itu hendaknya sholat sunnah 2 rakaat biar diberi kelancaran. Tuh, meskipun tempatnya itu bukan masjid, apalagi di masjid itu lebih baik sholat sunnah 2 rakaat. Itu kalau mau mengajar. Banyaklah kebiasaan guru kita itu ketika mau memulai pelajaran sholat sunnah dulu. Saya itu diceritai oleh Pak Rektor saya di Al-Hikam dulu itu, beliau ketika nulis ya, gampangannya nulis disertasi beliau kalau waktu itu cerita. Ketika nulis disertasi itu mentok pikirannya, maksudnya tidak ada ide. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah ketika selesai sholat, pikirannya fresh kembali, bisa lanjut nulis. Sama halnya ketika Gus Bahak cerita seperti ini. Saya tahu kalau tidak bisa 1 ayat, itu saya sholat. Nah ketika sholat alhamdulillah dapat pengetahuan untuk bisa menafsirkan ayat. Banyaklah. Jadi ketika kita mau memulai perbuatan baik
apalagi mengajar itu disunahkan ataupun dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Fa in kana masjidan fa huwa akadu. Namun ketika tempatnya itu masjid, maka sholat sunnah 2 rakaat itu lebih dianjurkan. Fa innahu krana sak temene kelakuan iku yukrahu den makruhake apa al julusu lungguh fihi ing dalam masjid qabla ayu sholliya sadurunge salat. Jadi ketika kita ke masjid, ketika kita mau duduk hendaknya sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, karena duduk sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid itu makruh. Jadi lebih baik sholat sunnah. Kemudian waya jelisu lan lungguh sapa muallim mutarabbian hale sila insya'a lamun kersa sapa muallim au ghairu mutarabbiin utawa saliyane sila. Jadi duduknya guru itu sila, jangan medingkrang ya. Apa medingkrang? Itulah pokoknya. Jadi duduknya itu medingkrang. Duduknya itu bersila. Bersila. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa. Rawa ngriwayatake sapa Abu Bakrin bin Abi Dawud As-Sijistani. Jadi diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi kelawan isnade Abu Bakar an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana ono sapa Abdullah bin Mas'ud iku yukri'u mulang sapa Ibnu Mas'ud annasa menungso fil masjidi ing dalam masjid jathian ing dalam berlutut ala rukbatihi ing atase dengkule Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu beliau ketika ngajar tidak duduk sila, melainkan apa ya? Duduk sedengku. Sedengku itu apa bahasa Indonesia? Jadi bertumpu berdiri, namun tumpuannya di lutut, bukan di telapak kaki. Jadi seperti orang apa ya? Nuwun sewu gitu loh. Jadi dia menumpukan badan di lutut, namun dalam posisi berdiri. Itu. Ibnu Mas'ud itu mulangnya seperti itu. Namun kata kitab ini yang baik itu ya sila atau duduk yang dianggap sebagai duduk yang tidak mengurangi kewibawaan seorang guru. Itulah ya bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ketika memang tidak bisa sila ya tidak usah. Pokoknya tidak mengurangi kewibawaan guru itu sudah baik. Nah itu. Jadi mungkin itu dulu kajian kita sore ini. Kesimpulannya bahwa guru itu ketika memang ada santri yang awal yaitu yang didahulukan. Kemudian apapun niat santri belajar, apapun niat orang lain ngaji, itu harus kita terima, harus kita ajari. Apapun niatnya. Kemudian guru itu harus fokus, jangan main-main. Main tangannya buat mainan cari Shopee. Belanja online atau yang lain-lain. Janganlah. Jadi harus fokus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.